Halo semua, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 3 Agustus tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Teman-teman, hari ini kita lihat bulan membentuk trine dengan Saturnus dan sextile dengan matahari. Itu sendiri sebenarnya ada mix ya antara situasi yang bermasalah, but somehow kita keluar dari masalah tersebut dan merasa puas. Jadi kan bedanya kalau segitiga bentuk seperti ini dengan segitiga yang square yang merah semua di sudut yang sama 90 derajat, itu kita melakukan perubahan tapi sebenarnya kita agak terpaksa, memaksa kita berubah. Kalau ini tidak. Jadi kalaupun ada perubahan, ada pengambilan keputusan, itu dilakukan atas dasar hal atau pemikiran yang terbaik. Apalagi pada saat ini bulan pun dia conjunction dengan North Node. Jadi kayak kita merasa perlu untuk melihat ke depan, dan kemudian apapun yang kita lakukan orang lain tuh look up ke kita. Kita North Node-nya gitu loh. Kita adalah contoh baiknya, panutannya. Dan hari ini kemungkinan besar kita akan memperoleh hal tersebut, apalagi sextile dengan matahari, dan yang matahari yang conjunction dengan Merkurius itu saja menandakan kalau kita tuh mampu bercerita tentang apa yang harus kita lakukan dengan jelas dan karismatik, karena energi Leo-nya tuh mengalir ke kita. Kita mengambil energi Leo, energi seorang raja, energi seorang pemimpin yang karismatik. Sementara apa yang kita ucapkan itu karena dialiri energi dari Saturnus, itu juga rasanya tidak ada yang keluar dari hal yang membuat orang terpancing untuk memprovokasi kita. Nggak ada. Jadi kayak kita berdiri di atas podium, orang lain dengan senang hati mendengarkan kita bicara dan mereka setuju dengan apapun yang kita katakan. Isn't that nice gitu ya? Dan ini arahnya karena kita mampu meyakinkan mereka, ini loh jalan yang terbaik untuk kita menuju masa depan. Dan kalau kita lihat Venus di Virgo yang juga trine dengan Uranus, itu juga menggambarkan kalau kita semakin menghargai diri kita sendiri, menghargai nilai-nilai terindah yang ada di diri kita, kelompok kita, negara kita gitu ya. Jadi ada yang lebih besar juga kalau misalnya tidak hanya di level individu. Dan ini karena matahari dan Merkurius itu juga trine dengan Chiron, ini seperti kayak membasuh luka lama kita yang kita udah mungkin sejak beberapa minggu terakhir tuh kita struggling di situ, but somehow kayak kita menemukan jawabannya pada hari ini. Itu yang terlihat di sini. Kita lanjut ke 3 kartu dari, ya ini kalau di sini jelas ini bukan hari yang mudah ya, karena sebenarnya backgroundnya adalah ketika kita mampu melihat mana yang lebih penting dari yang lainnya. Yang tadinya kita confused, kayaknya semua adalah benar dan kita nggak tahu mulai dari mana, but somehow kita tahu mulai dari mana menuju satu visi yang jauh ke depan. Namanya visi ya, visi ke depan itu memang jauh ke depan, satu hal yang ideal yang memang kita mau menuju ke sana, tapi itu bukan hal yang bisa dicapai dalam satu malam. Dan kita lihat di sini entah kemudian kita yang menjadi tercambuk oleh motivasi idealisme kita, mungkin juga ada pihak lain yang kemudian merasa terancam dengan visi kita, apalagi kalau visi kita ternyata mendapat dukungan dari banyak pihak. Jadi orang-orang yang sudah lama di situasi aman dan berkuasa, pasti dia akan terancam rasanya. Nah, ini satu kartu yang menggambarkan tema hari ini adalah coming into power. Exactly this, berdiri di atas podium, dan ini adalah kartu yang jumping. Jadi apa yang keluar ini adalah kita memang seperti menemukan kekuatan dari dalam diri kita, karena kita disinari sesuatu dari atas. Jadi dari atas tuh kayak divinely guided gitu. I step into my power boldly and confidently.
exactly apa tadi yang dijelaskan sebelum ini. Nah, bagaimana ceritanya kalau kita lihat kartu ini sebenarnya adalah satu proses mulai dari melepaskan. Jadi nggak ada yang ditakuti, let go. Semuanya itu let go, diserahkan kepada yang maha kuasa ya. Jadi let go itu artinya kita tidak lagi membuatnya menjadi kecemasan yang menghentikan kita melangkah. Let go. Jadi ini kita lihat airnya mengalir. Walaupun kita kecil, the novice itu masih orang baru lahir kemarin, yang dihadapi adalah yang bercokol lebih lama di situasi ini dan memegang kekuatan. Kita berani tadi karena kita merasa punya power, dan kalau kita lihat ke depannya, near future when following the guidance adalah pride leadership. Isn't that very nice? Very nice, no? Ketika kita berani let go, walaupun kita kecil, kita punya kekuatan, courage, power untuk menghadapi apa yang berada di tengah jalannya visi kita, menyuarakannya dengan lagu yang bisa dimengerti oleh orang lain. Lagu itu artinya ucapan. Maka kita bisa menjadi pemimpin. That's great. Kalau kita lihat dari tarotnya, let's see apa yang bisa dikatakan. Ya, Knight of Cups sendiri itu adalah the novice tadi. Bahwa semua itu berjalan karena memang ingin menawarkan era yang lebih baik. Karena rasa cinta, bukan karena ingin menguasai, bukan. Knight of Cups tidak berpikir untuk menguasai, yang dia ingin lakukan adalah untuk menawarkan cintanya dia. So let's see, the High Priestess itu adalah situasi di mana kita punya kearifan di dalam diri kita. Tapi dia punya fungsi feminin juga ketika dia mampu melihat semua itu sebagai bagian dari dari yang lebih besar, receptivity, spirituality, meditation, ya. Dan kemudian challenge-nya adalah integration, completion. Sorry sebentar. Ya, sorry, saya minta maaf agak terpotong. Mudah-mudahan saya bisa nyambung lagi. Iya, jadi setelah kita lihat sebenarnya situasinya kita sudah lebih paham semua. Inner wisdom itu udah mengalir di dalam diri kita. Tapi ada sebagian dari kita itu kayak gagal paham gitu. Challenge-nya adalah gagal paham melihat koneksi antara satu dengan lainnya. Karena it's just too big, no? Dan membutuhkan tingkat kemampuan yang tinggi. Jadi memang dua major arcana ini menunjukkan kita tuh udah divinely guided, dan kalaupun terjadi perubahan tuh perubahan yang besar. Ya, kalau kita lihat di sini sebagai saran adalah the star kebalik. Kenapa kebalik? Karena menurut saya ini adalah yang tadinya kita berpikir, kita punya bayangan kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang sebesar ini, ternyata kita bisa melakukan tidak sesuai dengan yang kita pikir kita bisa lakukan. Tapi itu semua adalah dorongan yang sangat murni dari dalam hati kita untuk membantu orang-orang yang kita cintai. Dan kalau kita lihat pesan yang terakhir dari bacaan kali ini adalah know you deserve to be happy. Pada intinya adalah apa sih yang kita perjuangkan adalah kebahagiaan kita dan kebahagiaan orang-orang yang kita cintai. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.